Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya. Di sini ada klien nomor 6909 ya, salah seorang pakcik dari Malaysia. Ya, Mbak Wira ulangi, salah seorang pakcik dari Malaysia. Di sini ada terawangan sebuah cincin ya berwarna putih. Sebagaimana biasanya ya, sebelum Mbah Wira melakukan terawangan, Mbah Wira perlu menyampaikan dulu bahwa Mbah Wira tidak tahu ini cincin belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritual siapa, Mbah Wira tidak tahu. Oleh karenanya ya, apapun hasil terawangan ini, Mbah Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun ya. Karena toh Mbak Wira tidak tahu ini ritualannya siapa. Meskipun itu hasil ritualan Mbak Wira sendiri sekalipun, Mbak Wira kadang tidak hafal. Jadi saking banyaknya yang sudah dilayani oleh Mbak Wira. Jadi Mbak Wira di sini berusaha menyampaikan sesuatu itu dengan paling jujur ya, karena dengan kejujuran itu yang paling aman ya. Kalau kita berbohong, ada trik dan intrik ini itu sebagainya, malah jadi masalah. Karena diperlukan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lain kan gitu. Jadi lebih baik Mbak Wira menyampaikan apa adanya, meskipun ya hasil terawangannya itu kurang indah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira memang adalah praktisi yang membuka jasa pendampingan khodam. Dan khodam-khodam itulah yang biasanya diisikan ke dalam benda-benda seperti ini. Jadi meskipun itu resikonya adalah ini adalah benda hasil ritualan Mbak Wira, akan Mbak Wira sampaikan dengan apa adanya ya. Terlepas dari kesiapan klien ya untuk menerima hasil terawangan itu siap apa enggak, yang penting Mbak Wira berusaha menyampaikan kejujuran yang paling jujur. Karena Mbak Wira tidak merasa hebat ketika dibayar 150.000 untuk melakukan terawangan, kemudian Mbak Wira berbohong. Itu Mbak Wira tidak merasa hebat sama sekali ya. Apalagi hanya menyampaikan yang indah-indah agar klien itu merasa senang, merasa suka, sehingga pesan jasa kembali. Itu Mbak Wira paling anti yang seperti itu gitu ya. Kita ke sebuah terawangan cincin ya berwarna putih. Jadi Mbak Wira melakukan 3 metode pengecekan kepada cincin ini. Kenapa kok sampai 3 metode? Karena memang hasilnya kurang indah. Metode yang pertama namanya metode vibrasi energi. Kenapa energi? Karena dari energi itu kita bisa banyak ya, banyak tahu dan tahu banyak. Karena segala sesuatu ya, aktivitas dari makhluk hidup itu pasti meninggalkan jejak energi. Itu disadari atau tidak, pasti seperti itu. Itulah kenapa ada namanya metode retrokognisi. Itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengulik peristiwa masa lalu melalui vibrasi energi atau jejak energi yang ditinggalkan pada suatu area. Nah, itu kalau Anda ingin tahu, silahkan ya, nanti Anda dengarkan materi-materi dari postingan-postingan Simbah yang sebelumnya. Nah, kemudian kenapa kok energi? Karena suatu benda bertuah itu adanya tuah karena dia mengandung energi ya. Apakah energi itu berasal dari alam semesta, jadi alam yang membuatnya mengandung energi, dan alam juga yang mengisikan energi ke dalam benda itu gitu kan? Apakah energi dari manusia, jadi praktisi yang meritualkan, yang mengisi energi manusia ke dalam benda itu, apakah energi khodam? Jadi karena keberadaan entitas lain gitu kan di dalam suatu benda, sehingga benda tersebut berubah sifatnya dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Nah, cincin ini ketika Mbah Wira cek, ini tidak mengandung energi, baik itu energi alam, energi manusia, ataupun energi dari khodam. Jelas kenapa kok tidak mengandung energi alam? Nah, ini buatan manusia kok. Jelas ini bukanlah energi alam. Karena kalau energi alam itu banyak berupa batu-batuan, mustika ya, mustika merah delima, mustika lipan, mustika kolbunta dan seterusnya. Ini jelas bukan. Yang kedua ada energi manusia. Mbak Wira berusaha mengecek apakah ada energi manusia yang terkandung dalam benda ini. Ternyata tidak ada. Dan yang terakhir, apakah benda ini mengandung energi khodam? Ternyata juga tidak. Jadi dari 3 metode itu Mbah Wira dapatkan, Mbah Wira simpulkan bahwa memang benda ini tidak mengandung energi. Nah, tentu yang namanya klien itu tidak puas dong ya, kalau hasil terawangan benda kesayangannya itu kosong, tidak berenergi. Karena kan kita melakukan terawangan itu harapannya, benda kita itu isinya macan gitu kan. Wah, ya udah bicara macan udah segala-galanya ya. Padahal ya seperti itulah ya, orang yang tahu macan ya akan biasa saja. Orang yang mengunggul-ngunggulkan macan karena dia tidak tahu kan gitu ya. Wah, ya macan putih, apakah bisa mengisi kodam macan putih ya? Ya kalau ngomong bisa aja ngisi kodam macan putih, gampang kok, nggak ada yang susah gitu.
Banyak orang-orang awam ya yang baru saja belajar supernatural itu mengira kalau udah macan itu udah segala-galanya gitu loh. Padahal nggak begitu juga. Macan itu entitas. Sebagaimana kita tahu kalau di hutan macan itu ada yang hebat, ada yang enggak. Macan yang hebat ya dia menjadi penguasa. Macan yang nggak hebat ya dia yang jadi pengikut. Karena nggak mungkin semuanya hebat atau semuanya jadi penguasa, nggak mungkin. Pasti ada yang hebat, ada yang enggak. Ada yang hebat, ada yang biasa. Tapi orang awam mengira kalau udah macan itu udah segala-galanya, padahal enggak. Wah, kodam kera putih Hanuman gitu kan. Wah, kalau udah kera putih segala-galanya, padahal enggak ya. Kalau kita mau bicara entitas, bicara kodam, kalau bicara jujur-jujuran ya, ini berdasarkan hasil pengalaman Mbak Wira selama 7 tahun bermain kodam. Kalau kita mau bicara jujur ya, di antara semua kodam pendamping manusia itu, kalau kita mau bicara yang paling kuat, yang paling hebat, wah yang paling kuat, paling hebat tentu Tuhan. Enggak seperti itu. Kita ngomongin makhluk ya, kita ngomongin di tataran makhluk. The best gitu ya, kalau Mbak Wira bilang kodam paling kuat ya, yang bisa membantu manusia itu malah justru dia berasal dari kalangan demon. Tapi risiko yang mengiringi orang yang bermain demon itu juga besar. Dan seringkali bukannya membawa dampak negatif saja gitu kan. Jadi ada dampak negatifnya ada. Ya, bukannya membawa dampak positif saja gitu kan. Jadi dampak positifnya ada, tapi seringkali juga membawa dampak negatif gitu loh. Itulah kenapa kalau praktisi yang paham itu jarang bermain demon. Karena waduh, kalau udah bicara demon tuh ya harta tahta wanita semua dapat gitu dengan mudah, instantly gitu kan. Tapi ya di risiko yang ditimbulkan juga sebanding. Itu sama kalau kita bicara film kartun Naruto itu ya, itu kayak jutsu. Semakin hebat jutsunya, semakin besar risiko pada penggunanya. Nah ini loh ya, ini kalau mau bicara jujur loh ya. Tapi ya itu tadi, kembali ke, tentu tiap praktisi itu punya standar pikiran masing-masing, punya pertimbangan masing-masing. Kalau Mbak Wira jujur, memang Mbak Wira nggak suka mainan demon. Kenapa? Karena Mbak Wira ini alirannya al-hikmah. Kalau udah aliran hikmah, masa iya mau mainan demon kan gitu ya. Mainannya kalau Mbak Wira bangsa Aun ya, bangsa penolong. Nah kita kembali. Nah kemudian yang kedua, Mbak Wira berusaha mengecek keberadaan khodam ya, karena ya tadi harapannya kalau orang itu punya khodam itu kan, punya benda bertuah itu kan harapannya khodamnya kuat, macan gitu kan. Dewa-dewa, raja-raja gitu, minimal kelas raja atau danyangan atau penguasa gitu kan. Maka Mbak Wira berusaha mengecek keberadaan khodam pada benda ini melalui metode yang namanya metode visualisasi. Ya, apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap kehadiran ya, tanda-tanda kehadiran khodam atau manifestasi yang bisa dilihat oleh mata, ya ditangkap oleh penglihatan atau ditangkap secara visual. Nah, Mbak Wira menangkap sebetulnya ada residu energi atau jejak energi ya, residu, tapi sifatnya residu loh ya, residu saja. Residu itu bukan energi, tapi jejaknya saja. Ibarat orang makan, ada makanan nggak rawon misalnya, ada rawonnya nggak di piring itu, nggak ada rawonnya, tapi ada jejak kuah rawonnya. Paham ya? Jadi di piring itu ada celemongan lemak rawonnya. Oh berarti dulu piring ini pernah dihuni oleh nasi rawon. Tapi nasi rawonnya udah nggak ada, yang saya hanya jejaknya saja gitu loh ya. Paham ya? Jadi apakah jejak energi itu bisa dimanfaatkan? Pertanyaan itu serupa dengan apakah jejak kuah rawon itu masih bisa dimakan? Kalau dijilatin bisa, dimakan nggak bisa. Paham ya? Kita lanjut. Jadi Mbak Wira menangkap ada khodam memang yang pernah menghuni benda ini, sesosok khodam wanita dengan tuah pengasihan kerezekian. Tapi khodam itu sudah tidak ada lagi, jadi hanya tersisa jejaknya saja. Nah kemana perginya khodam ini? Kalau khodamnya itu tidak ada dengan kondisi seperti ini, berarti kemungkinannya dua, dia lepas dengan sendirinya atau mati. Loh kok bisa khodam itu lepas? Bisa melalui batin kita. Jadi batin kita yang memang melepasnya. Contohnya gini, aku punya khodam ini kok didampingi apa enggak, kok kayak enggak ada perubahan ya. Kalau kayak gitu ya sebenarnya nggak usah punya lah. Nah itu udah melepas khodam kembali ke alamnya ya. Atau bener nggak sih ini kok ada khodamnya, kok aku kok ragu-ragu ya, kayaknya kok nggak ada, aku perintahkan ini itu kok juga nggak jalan. Nah itu berarti Anda mengingkari keberadaan khodam itu, berarti Anda mempersilahkan khodam itu untuk kembali ke alamnya. Itulah kenapa Mbak Wira selalu katakan bahwa dahulukan edukasi sebelum membeli. Sebelum Anda membeli khodam ke praktisi A, maka telitilah dulu si A ini sampai mendalam. Begitu Anda yakin track record atau jejak rekamnya si A ini positif, baik, maka belilah dengan penuh keyakinan.
Jadi nggak ada lagi kalimat-kalimat semacam ini bener nggak sih ada kodamnya, kok Tuhannya nggak jalan, ini bener nggak sih praktisinya ini sakti ya, kok aku afirmasi ini itu kok nggak jalan. Nggak ada lagi kalimat keraguan seperti itu. Yang ada adalah ketika kita melakukan afirmasi kok nggak jalan, maka yang ada seperti ini. Oh, aku udah afirmasi dengan maksimal, aku udah usaha dengan maksimal, gitu kan. Kalau memang apa yang aku inginkan belum tercapai, berarti memang bukan rezekiku. Karena yang berkuasa menentukan sesuatu terjadi pada Anda apa enggak, itu bukan khodam, tapi Tuhan. Ya, biiznillah. Arti dari biiznillah terjadi atas izin Allah. Jadi yang mengizinkan suatu peristiwa itu terjadi pada Anda atau tidak itu bukan kodam, tapi Allah. Kodam itu sama seperti kita punya pasukan. Ya, berapa banyak raja yang punya pasukan perang tetap kalah karena Allah nggak mengizinkannya menang. Dia sudah berperang, dia sudah berusaha mati-matian tapi tetap kalah. Berapa banyak orang yang punya karyawan itu kan pasukan ya, dalam tanda kutip pasukan, tapi bisnisnya tetap bangkrut, tetap jatuh. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mengizinkan dia bisnisnya berhasil. Entah apa pertimbangan Tuhan kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kita meyakini, yakin itu belum tentu harus melihat. Kita meyakini ketika Tuhan mengatakan tunggu. Ya Tuhan, kapan aku sukses? Aku pengen sukses sekarang. Tunggu. Artinya apa? Memang belum waktunya sekarang Anda sukses, mungkin belum layak. Sama seperti anak SD yang minta mobil. Ya aku minta mobil ya, misalnya Sultan Andara minta mobil ke Raffi Ahmad, ya aku minta mobil. Raffi Ahmad bisa membelikan mobil, bisa. Sehari itu juga minta mobil, bisa. Tapi Raffi Ahmad akan bilang, tunggu. Kenapa? Karena kamu masih kecil, kamu masih balita, minta mobil buat apa? Gitu. Belum layak kamu pakai mobil ini, nanti tunggu. Atau kalau misal tidak, misal Andara bilang, ya aku minta rumah dong ya. Loh, buat apa? Kamu rumahmu di sini jadi satu sama ayah gitu kan. Buat apa kamu beli rumah? Tunggu. Nah gitu ya. Nanti kalau kamu udah 17 tahun akan belikan rumah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya Anda minta sesuatu yang buruk ya, contohnya Anda minta Lamborghini misalnya. Ya aku minta Lamborghini, buat apa itu? Kamu nggak usah Lamborghini, Mini Cooper aja cukup. Kamu pakai sendiri kok. Nanti kalau Lamborghini cc-nya besar, nabrak malah bahaya. Enggak Lamborghini, Mini Cooper aja. Ah, misalnya kayak gitu loh ya. Jadi ketika permintaan Anda itu tidak dikabulkan, maka Tuhan pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah itu, keyakinan seperti itu akan muncul kalau Anda sudah percaya dengan praktisinya. Itulah kenapa dahulukan edukasi sebelum membeli itu penting, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu setelah memahari. Entah dari manapun Anda membelinya loh ya, apakah dari Mbak Wira atau bukan, terlepas dari mana Anda membelinya, terlepas ini hasil ritualnya siapa ya. Jadi keraguan-keraguan seperti itu akan hilang ketika Anda memang sudah tahu bagaimana sepak terjang praktisi yang Anda beli produknya. Ya kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mati. Bisa nggak kodam itu mati? Bisa. Bisa. Utamanya ketika dia kalah dalam berperang. Contoh, ketika kodam kerezekian. Misalnya ya, Anda bekerja di Anda berdagang di pasar. Anda berdagang di pasar, dagang ayam. Di pasar yang sama yang jualan ayam ada 10 orang. Mereka sama-sama melakukan afirmasi, yaitu apa? Tariklah kerezekian, tariklah pembeli agar datang untuk membeli daganganku. Tariklah orang agar suka dengan daganganku. Semua orang, ke 10 orang itu melakukan afirmasi yang sama. Maka otomatis ketika ada pembeli yang jumlahnya 1, ya, semua berebut untuk menarik pembeli itu agar datang ke mereka. Akibatnya apa yang terjadi? Kodam itu bersaing. Karena yang diinginkan cuma satu nih. Itu juga berlaku bagi pekerja kantoran. Misalnya ada posisi manajer. Semua berebut pengen menarik posisi manajer itu. Ya. Pagi tadi Mbak Wira dapat laporan dari klien, dari temennya dari Sumatera. Dia bilang, guru, tolong doakan saya karena saya menginginkan posisi ini, posisi pimpinan pada sebuah bank. Ada kandidat lain yang juga menginginkan posisi ini sekitar 4 orang. Ya, tentu mereka semua punya backingan masing-masing gitu kan. Si A, B, C, dan D misalnya. Kalau pedagang tadi ya sama, misalnya si nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya. Sama-sama menginginkan pelanggan. Kalau pengusaha tadi, kalau pekerja kantoran tadi sama-sama menginginkan posisi manajer atau kepala cabang misalnya. Mereka menggunakan magic. Sama-sama menggunakan magic. Yang diinginkan satu, yang menginginkan banyak, otomatis kan akan terjadi rebutan di situ. Akan terjadi pertarungan antar kodam untuk memperebutkan satu hal yang sama, resources yang sama itu tadi. Sehingga misal nomor 1 menang atau si A menang gitu kan, maka otomatis afirmasinya B, C, dan D mesti gagal. Kalau posisi kepala cabang di si A, otomatis B, C, dan D kan nggak jadi. Kalau si pembeli itu datang ke pedagang nomor 1 si A, maka otomatis kan nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak didatangi gitu lah ya. Resikonya selain
afirmasi yang dia berikan tidak terlaksana, kodam yang diperintahkan juga mati. Kenapa? Karena kodam itu akan berusaha mati-matian untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Gitu. Nah, ini mengalami hal itu. Ya, mengalami hal itu. Itulah kenapa ini kosong tidak berkodam dan kosong tidak mengandung energi. Hanya ada jejaknya aja, hanya ada residunya, terlepas siapapun pembuatnya. Ya. Nah, yang terakhir Mbak Wira berusaha memastikan nih, bener nggak sih bahwa benda ini kosong tidak berkodam. Mbak Wira menggunakan metode terakhir, namanya metode injeksi energi. Itu ada suatu metode yang digunakan untuk menarik agar kodam itu mendekat ke dimensi manusia. Ternyata memang setelah Mbak Wira injek dengan energi tidak ada feedback apapun, ya. Hal itu menjadi tanda jelas bahwa memang cincin ini tidak mengandung kodam, gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira baca dari benda milik Anda. Silahkan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Mbak Wira tunggu tanggapannya, Mbak Wira tunggu komentarnya. Misalnya, oh iya Mbah, dulu ini ada kodamnya, aku afirmasi jalan, kok akhir-akhir ini kerasa nggak jalan ya, misalnya. Berarti ya bener mati, atau Mbah, ini tuannya masih jalan baik kok Mbah ini, dan lalalilas. Apapun lah tanggapan Anda, akan Mbah Wira screenshot untuk dijadikan testimoni agar orang tahu bahwa Mbah Wira 16 menit ngomong ini memang bener ada tanggapan dari klien yang di Terawang, bukan hanya sekedar halusinasi semata, gitu. Ya, kenapa sih Mbah kok tanggapan dari klien itu penting? Ya penting ya. 2022 siapa yang nggak tahu kalau channel-channel supranatural, konten-konten supranatural itu banyak diisi oleh hoax, ya. Yang kuntilanak dilempar LPG lah, yang pocong diikat dengan kembang api, kembang apinya dinyalakan lah, yang gendruwo dipukuli pakai triplek lah, ada aja. Itu bener ya, menghabiskan ya, membuat jin itu tidak ada harga dirinya ya. Akhirnya orang itu menganggap bahwa ya jin, kodam, ya, entitas halus, makhluk halus itu ya sekedar dagelan seperti itu, sekedar guyonan saja. Padahal kalau kita bicara penguasa, para orang yang berkuasa, entah itu di DPRD misalnya, ya, Mbak Wira itu kan sering ya rapat-rapat dengan DPRD itu, ya nggak ada yang nggak punya pegangan, ya. Mereka semua pasti punya pegangan, entah 2, 3, atau 4, dan pegangan mereka unik-unik. Ada yang lokal dari Indonesia, dari Dayak, dari Jawa, dari Bantenan, Banyuwangian. Ada juga yang sampai dari luar negeri. Ya, Mbak Wira tahu dari karakter energinya, oh ini impor ini dari luar negeri ini. Kalau tas itu bling-blingnya itu kelihatan, wah ini impor nih, bukan produk lokal nih, kayak gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih telah menyimak ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.